Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, semangat terus ya belajarnya untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang ke-6. Yuk kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut ini ya, Ananda Soleh dan Soleha. Di situ mereka sedang bergotong royong. Mereka membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, Bunda bacakan bacaannya ya. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Nah, di sini ada waspada demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu yang pertama, menguras, yang kedua, menutup, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mengubur. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping kiri ya, Ananda Soleh dan Soleha. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa masalah yang ada pada teks? Masalahnya adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. Yang kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Jawabannya, seluruh warga membersihkan lingkungan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Jawabannya, menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup adalah menjadikan suatu wadah agar tidak terbuka. Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan mengubur? Jawabannya, mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang lalu menutupnya kembali. Lalu selanjutnya, Ananda Soleh dan Soleha, amati kembali teks wabah demam berdarah yang Bunda bacakan tadi ya di buku. Lalu garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, ini teksnya. Coba digaris bawahi yang mana? Kira-kira yang menunjukkan kewajiban. Nah, di sini yang menunjukkan kewajiban adalah seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Jadi seluruh warga di desa tersebut wajib membersihkan lingkungan agar tidak ada penyakit demam berdarah. Lalu seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Jadi itu ya Ananda Soleh dan Soleha. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang akan kamu dapatkan? Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Lalu, Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Apa ya Ananda Soleh dan Soleha? Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Lalu, setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak.
Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, tadi ada 800 buah bibit sedap malam. Itu ditaruh di kardus dan harus sama banyak ya, Ananda Soleh dan Solehah. Kita buat dua kemungkinan. Nah, misalnya ada 10 kardus. Jadi setiap kardus berisi berapa banyak? Kita menggunakan pembagian ya. 800 dibagi 10. Nolnya kita sederhanakan, jadi kita hilangkan dulu 0 yang ada di 10 dan 0 yang ada di 800 ya. Jadi 80 dibagi 1 sama dengan 80 ya, karena hasilnya tetap. Jadi 10 dikali 80 sama dengan 800. Artinya ada 10 kardus yang setiap kardusnya berisi 80 bibit bunga. Begitu ya Ananda Soleh dan Solehah cara mengerjakan yang kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, 800 buah bibit juga ya. Kalau misalnya kita buat berapa kardus nih? Kita buat saja misalnya ada 20 kardus. Jadi setiap satu kardus berapa banyak bibitnya? 800 dibagi 20. Nolnya disederhanakan seperti yang pertama tadi ya. Jadi 80 dibagi 2. Biar enak, 8 dibagi 2 berapa? 4 ya, tambahin 0 berarti 40. Artinya setiap satu kardus berisi 40 bibit bunga. Jadi begitu ya Ananda Soleh dan Solehah, kita sudah membuat dua kemungkinan tiap kardus yang sama banyak untuk si Dayu. Lalu selanjutnya, ayo mencoba nih. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Lalu tentukan banyak kardus yang digunakan. Lalu tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Nah, itu saja ya Ananda Soleh dan Solehah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari bersama-sama ucapkan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.